Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, setidaknya 2 orang tewas dalam serangan drone yang dilancarkan pasukan Israel ke tenda berkabung di kamp pengungsi Nusairat di jalur Gaza Tengah pada Senin waktu setempat, meski ada kesepakatan gencatan senjata di wilayah tersebut. Selain menewaskan 2 orang, serangan tersebut juga melukai banyak orang, termasuk anak-anak yang dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir Balah. Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober itu mengakhiri serangan Israel yang dimulai pada 8 Oktober 2023. Meskipun pemerintah Amerika Serikat mengumumkan fase kedua perjanjian gencatan senjata telah dimulai pada Januari lalu, pelanggaran terus berlanjut. Fase tersebut mencakup penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza dan peluncuran upaya rekonstruksi yang diperkirakan PBB menelan biaya sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, seorang pria Palestina berusia 67 tahun, Khaled Al-Saifi, meninggal dunia seminggu setelah dibebaskan dari penjara Israel dalam kondisi kesehatan yang sangat memburuk. Menurut kelompok hak asasi narapidana Palestina, Al-Saifi dibebaskan setelah 4 bulan ditahan. Korban diduga menderita komplikasi kesehatan serius akibat pelanggaran selama penahanannya, seperti dugaan diberi suntikan yang menyebabkan peradangan parah. Setelah itu kondisinya memburuk. Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan dari Gaza pada 13 Oktober berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas. Sebagian besar dari mereka yang dibebaskan tiba dalam kondisi kesehatan yang buruk dan melaporkan penyiksaan, kelaparan, dan penghinaan selama penahanan mereka. Di tengah fase kedua perjanjian gencatan senjata, Israel melanggar dan tetap menyerang warga Palestina di jalur Gaza. Lalu sejauh mana pilihan pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump bisa mempercepat kemerdekaan Palestina? Kita bahas bersama Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman, dan anggota Komisi 1 fraksi PKB, Syamsu Rizal. Prof. Suzy dan Bang Rizal, selamat petang semua. Baik, saya ingin ke Bang Rizal terlebih dahulu bahwa kita perlu clearkan dulu, apakah Dewan Perdamaian bentukan Trump ini khusus untuk Gaza atau konflik global lainnya, Bang Rizal? Iya, Mbak, Mas, tolong diulang, nggak kedengeran. Oke, saya ulangi, Bang Rizal. Kita clearkan dulu, apakah kemudian Dewan Perdamaian bentukan Trump ini khusus untuk konflik di Gaza atau konflik global lainnya? Iya, selama yang kami tahu, board of peace ini sebenarnya dibuat dan historikalnya itu untuk Gaza. Tapi dalam perkembangannya ini menjadi melebar. Melebar bukan hanya di konflik Gaza, di Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia. Oke. Makanya tidak salah kalau ada orang beranggapan, jangan-jangan ini replacement dari PBB. Jangan-jangan karena ini kemudian Amerika keluar dari beberapa badan PBB. Dan ini oleh sebagian kalangan menganggap bahwa ini adalah langkah yang mendegradasi lembaga yang selama ini kita anggap sebagai salah satu atau satu-satunya lembaga yang bisa memberikan nuansa perdamaian. Dan ini juga yang menjadi salah satu kritik dari orang-orang yang menolak dari Board of Peace ini. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Susi dulu, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizal, nampaknya Board of Peace ini tidak hanya dibentuk untuk konflik Gaza, tapi meluas sesuai dengan fungsinya. Tetapi kita bahas soal alasan Trump membentuk Dewan Perdamaian ini karena Dewan Keamanan PBB dinilai sudah tidak lagi berfungsi. Sehingga untuk atasi konflik global, Trump bentuk Dewan ini. Apakah bisa lembaga ini sekuat Dewan Keamanan PBB atau ini hanya, mohon maaf, akal-akalan Trump aja? Jelas tidak sama dengan PBB. PBB kan dibentuk untuk melegitimasikan kekuasaan Amerika, naked power turn into legitimate power. Tetapi sekarang Board of Peace ini lebih banyak mengenai monopoli dari keluarga Donald Trump dan berasosiasi dengan keinginan Netanyahu untuk mengusir warga Palestina. Jadi sebetulnya ini tidak ada landasan dasarnya yang mirip seperti piagam PBB yang mengakui eksistensi negara-negara tanpa adanya
upaya-upaya bersifat swasta untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kemakmuran negara-negara lainnya di dunia gitu. Kalau PBB kan jelas tujuannya adalah membantu mendamaikan dan membantu mengatasi segala macam persoalan yang ada di dunia. Oke, bahwa tidak ada landasannya terkait dengan pembentukan board office. Dan kita tahu sampai dengan detik ini Presiden masih terus ataupun tengah bertemu dengan sejumlah ormas Islam. Prof. Susi, apa yang sebenarnya harus disuarakan oleh ormas Islam yang kemudian saat ini ada di istana untuk disampaikan kepada Presiden? Ormas Islam jelas harus berpegangan pada kenyataan bahwa sebetulnya Board of Peace ini dibentuk untuk memimik New York Declaration. New York Declaration diakui oleh PBB, tetapi melencengkan oleh Donald Trump untuk kepentingan-kepentingan yang di luar dari deklarasi New York yang sebenarnya mengakui two-state solutions. Nah, ini kan harus diatasi oleh negara-negara yang berkepentingan karena tidak bisa sebuah lembaga yang absah digantikan begitu saja oleh lembaga yang menculik gagasan yang dideklarasikan di New York untuk dijadikan sesuatu alat untuk mengumpulkan dana dan mengusir warga yang bertempat tinggal di situ. Oke, saya ingin tanyakan ke Bang Rizal soal apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Susi, atau mungkin juga Anda memiliki bocoran apa yang sesungguhnya akan disampaikan oleh ormas Islam kepada Presiden? Saya belum punya, tetapi yang paling utama adalah sesuai dengan catatan kami di Komisi 1, kita punya 2 catatan untuk Pak Menlu untuk menyampaikan kepada Presiden. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa BOP ini juga memberikan kemanfaatan bagi Indonesia, memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa menjalankan langkah-langkah diplomasinya sekaligus juga peran Indonesia untuk ikut dalam perdamaian dunia. Yang kedua adalah bagaimana supaya Kementerian Luar Negeri dan beberapa kementerian yang lain yang relevan itu bisa membuat peta jalan untuk menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya apa yang melatar belakangi sampai Presiden itu kemudian terlibat dalam penandatanganan di Davos. Dan ini juga yang patut untuk dijelaskan, dan alhamdulillah Pak Presiden ternyata sudah merespon dengan baik, segera mengundang ormas-ormas Islam untuk ke istana untuk mendengarkan penjelasan langsung. Tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa ini adalah persimpangan apakah kita masuk dalam diplomasi dalam level yang lebih tinggi pada saat dunia yang benar-benar mengalami turbulensi, atau kita justru bisa mengalami kemunduran yang bisa berakibat pada dukungan sosial dan dukungan politik, terutama yang menyangkut legitimasi terhadap kekuatan atau power yang bisa ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Oke, artinya pemerintah kita diharapkan mampu mendorong kemerdekaan Palestina, tetapi ada biaya yang kemudian harus dikeluarkan, kurang lebih sebesar 16,7 triliun atau 17 triliun rupiah. Apakah ini sepadan dan akan digunakan untuk apa? Ya, nah ini, dan biaya yang kurang lebih 17 triliun ini memang menjadi pertanyaan kita, dan itu dianggap sebagai entry card untuk bisa menjadi anggota tetap dalam BUP ini. Anggota tetap itu yang berlaku sampai 3 tahun selamanya. Kalau kita tidak membayar ini, biaya rekonstruksi dan rehabilitasi ini, maka keanggotaan kita itu 3 tahun lamanya dan boleh keluar kapan saja. Nah, yang paling penting adalah bahwa Presiden juga bisa menjelaskan bahwa keanggotaan kita di BOP ini sifatnya tentatif sesuai dengan kepentingannya kita, sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau ternyata tidak ada jaminan bahwa two-state solution ini akan menjadi salah satu solusi yang dikedepankan, ngapain lagi kita masuk di situ? Tujuannya itu jelas, bagaimana membuat perdamaian yang artinya akan keluar ketika memang tidak ada manfaatnya, Bang Rizal. Ya, manfaatnya pasti ada karena pada saat di sini ini satu-satunya pintu yang tersedia untuk membicarakan perdamaian di Gaza. Satu-satunya pintu yang tersedia yang memungkinkan untuk membicarakan Free Palestine. Oke, baik. Kalau kita tidak masuk, kita bisa ketinggalan kereta. Baik, oke, itu tujuannya ya. Tetapi memang masih ada anggaran yang kemudian menjadi pertanyaan. Saya ingin ke Prof. Susi, apakah kemudian anggaran sebesar 17 triliun ini sepadan ketika Indonesia masuk ke Board of Peace? Sama sekali tidak perlu membayar karena begitu besar jumlahnya.
Dan ini beberapa kali dari iuran kita ke ASEAN misalnya. Mungkin ASEAN lebih penting daripada BOP buatan keluarga Donald Trump. Oke, artinya ketika harus dibayarkan itu tidak perlu. Dan juga tadi Prof. Susi menyebut bahwa tidak ada landasan dasar ya pembentukan board of peace ini. Benar. Karena Artinya menurut Prof. Susi sendiri, dana ini untuk apa, Prof? dananya untuk membangun Gaza. Kenapa kita membangun sesuatu yang dihancurkan oleh Israel? Itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Oke. Oke. Artinya apa yang harus dalam tanda kutip dilakukan pemerintah untuk kemudian betul-betul memanfaatkan bergabungnya pemerintah kita ke Board of Peace? Kayaknya harus didorong dari dalam negeri, domestic politics didorong, sehingga kedengaran suaranya adalah suara rakyat, baru bertindak. Kalau misalnya kita terlalu emosi dan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, mereka juga bisa menyerang Indonesia karena ini sangat sensitif. Ini berkaitan dengan tarif dan ketakutan Indonesia akan diberikan tarif yang tinggi oleh Donald Trump sehingga dia menurut saja padahal sebetulnya negara-negara lain tidak terlalu peduli. Oke, Anda sepakat dengan pernyataan Prof. Susi, Bang Rizal, soal bergabungnya pemerintah kita ke Board of Peace karena ketakutan terhadap Amerika Serikat? Enggak, kalau soal itu kita nggak takut sama Amerika. Walaupun kita juga menganggap bahwa komponen Amerika itu adalah entitas yang sangat luar biasa pentingnya. Tetapi bukan soal takut tidak takut. Tetapi yang paling penting di situ adalah kans kita untuk mendapatkan the first information from the situasi itu. Karena begitu kita tidak masuk dalam anggota tetap itu, maka ada beberapa agenda yang tidak bisa kita ikuti seterusnya. Bukan pada kesempatan pertama kita mendapatkan informasi itu. Dan ini yang direbut oleh Bapak Presiden. Bahwa kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi berikutnya. Oke. Sehingga ya beliau. Baik, baik. Tanggapan Anda, Prof. Susi, Anda sepakat dengan pernyataan Bang Rizal? Dengan segala keberaniannya mengambil peran ini kalau dijelaskan. mau tahu, Ya. kan Indonesia berkawan dengan kawan-kawannya Amerika di Middle East, misalnya Qatar atau UEA. Kita tanya-tanya aja kepada mereka, nggak usah kita harus mendapatkan informasi pertama. Karena tidak absah gitu ya, organisasi ini kurang mencerminkan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, oke. Saya ingin ke Bang Rizal lagi bahwa tadi disebutkan pemerintah ketika bergabung dengan BOP ini semangatnya bisa menekan ataupun mendorong kemerdekaan Palestina. Tapi kita tahu juga Israel yang juga menjadi bagian dari Board of Peace menyerang Gaza, artinya melanggar kesepakatan. Apa yang harus dilakukan Presiden? Betul. Betul. Yang mesti kita lakukan ini adalah memastikan apa yang dilakukan Israel ini tidak boleh lagi sama sekali dilakukan. Bahkan mesti ada penekanan dari chairman-nya BOP ini untuk memastikan Israel ini bisa mendapatkan tanda kutip sanksi. Oleh karena itu kita memang dari awal itu selalu menegaskan bahwa two state solution ini adalah harga mati dalam forum ini. Nah, Bapak Presiden ini kalau dalam pemahaman kami dan penjelasan dari Kementerian Luar Negeri bahwa kita tidak ingin ada informasi sekecil apapun yang kita tidak bisa dapatkan atau kita tidak dapatkan itu dalam kesempatan pertama. Di sinilah strategisnya. Baik, saya ingin tanyakan, ketika Indonesia nanti sudah mengirimkan dana 17 triliun, apa jaminannya untuk negara kita agar dana tersebut tidak sia-sia? Karena kita tahu juga negara kita masih membutuhkan begitu banyak biaya untuk segala keperluan yang ada. Betul, ini skala prioritasnya kita. Dengan entry car sebesar 17 triliun itu, kita harap multiplier efeknya itu akan terasa. Salah satunya adalah posisi diplomasinya kita yang levelnya naik. Dan itu menjadi kredibel. Dari situ kemudian kita harap bisa dimanfaatkan oleh seluruh diplomatnya kita, duta besarnya kita di seluruh dunia ini untuk membuat formulasi yang mampu mengkonvers kepercayaan dan status ini menjadi kepercayaan bukan hanya dalam bidang pertahanan, diplomasi, tapi juga dalam bidang ekonomi sosial, sehingga nanti ada kerjasama bilateral, multilateral yang bisa kita dapatkan. Jadi ada side effect-nya. Tetapi kita punya catatan adalah, ingat, tujuan kita terlibat dalam proses semua ini adalah Palestina atau Free Palestine. Sehingga kita ingin supaya semua yang kita lakukan ini muaranya adalah bagaimana menjamin ada jalan. Ya. Oke, saya ingin tanyakan ke Prof. Susi, apakah diplomasi kita sudah mengambil langkah yang tepat dengan bergabung dengan Board of Peace? Tidak, kalau menurut saya sih tidak banyak gunanya. Harusnya kita mengikuti aja deklarasi New York yang Indonesia juga menandatangani bersama Prancis. Dan itu diakui oleh PBB, kita pegang itu dan menyatakan secara
perlahan-lahan bahwa sebetulnya BOP ini melanggar karena tidak melaksanakan apa yang disebutkan oleh Declaration New York, yaitu adanya two-state solution sebagai solusi dari konflik yang terjadi di Gaza. Oke, BOP disebutkan bahwa melanggar. Apakah kemudian lebih efektif board of peace atau mungkin jalur internasional melalui PBB menurut Anda, Prof. Susi? Bisa wakil kita di PBB bisa menginisiasi di Dewan Keamanan, mungkin berpidato atau apa, bahwa sebetulnya kenapa Declaration of New York itu dipenggal untuk tidak memasukkan elemen two-state solution yang diupayakan dalam Declaration of New York yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Rizal lagi. Jika ke depan Board of Peace ini gagal untuk kemudian menahan serangan yang kemudian terjadi di Gaza, apakah DPR akan mendesak Indonesia untuk keluar dari BOP? Keluar. Oke. Lebih bagus kita bisa keluar daripada kita tidak bisa masuk. Dan ini adalah salah satu pameo diplomasi. Daripada kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, mending kita merebut kesempatan itu. Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya mau diapa lagi kita keluar. Meskipun ketika uangnya sudah diserahkan, Bang Rizal. Kenapa? Meskipun ketika uang sebesar 17 triliun nanti sudah diserahkan. Nah di situ masalahnya, resikonya. Makanya kita minta catatannya adalah memastikan semua term and condition-nya itu benar-benar secure, baru kemudian kita bayarkan. Karena itu bukan uang kecil, uang itu besar sekali. Dan kita minta kepada Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya itu untuk benar-benar memastikan. Nah itu tadi kita punya rekomendasi 2 secara eksternal itu untuk menghitung dengan baik bagaimana peta jalan yang bisa didapatkan oleh Indonesia selain kemanfaatan diplomasi dan kemerdekaan Palestina, kita bisa memanfaatkan untuk produktivitasnya kita. Kita bisa membuka beberapa barrier karena beberapa negara yang lain. Yang kedua tadi, bagaimana supaya kebijakan ini benar-benar tersosialisasi ke masyarakat Indonesia. Itu dilakukan oleh Bapak Presiden tadi, salah satunya. Oke, saya ingin ke Prof. Susi bahwa tadi Bang Rizal mengatakan ketika BOP ini gagal menahan atau membendung serangan yang terjadi di Gaza, Indonesia akan keluar. Tanggapan Anda apakah harus menunggu kegagalan tersebut atau seperti apa? Sebaiknya pemerintah mendorong domestic politics untuk menyuarakan bahwa sebetulnya BOP itu berbeda dengan Declaration of New York yang sudah diakui oleh Dewan Keamanan. Jadi untuk save-nya seakan-akan politik domestik kita yang menarik kita untuk keluar dari BOP. Karena kalau kita sendiri menyuarakannya, tentu kita kena tarif yang tinggi, mungkin diberikan sanksi oleh Donald Trump. Kita tahu ya, masalah egonya dia terlalu besar. Jadi pemerintah bisa mendorong domestic politics itu untuk bermain demi kepentingan kita. Seperti kalau di Amerika domestic politics bisa dipakai juga, misalnya dia tidak mau menggambarkan di surat kabar, dia kasih tahu surat kabar itu jangan mengabarkan hal ini ya. Nah, itu kita juga bisa bermain di situ. Oke, singkat saja Prof. Susi, Anda menyimpulkan tujuan BOP ini adalah murni untuk kemudian melahirkan kedamaian di Gaza atau ada tujuan lain? Tujuannya adalah menggolkan cita-cita Netanyahu dan Mossad untuk mengusir orang-orang Palestina. Karena ternyata kan pemboman masih berlangsung sekarang ini. Oke, Anda sepakat dengan hal itu Bang Rizal? Enggak, kalau saya tidak sepakat. Maksudnya sepakatnya itu adalah biar bagaimanapun juga satu-satunya negara yang oleh Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan beberapa negara lainnya yang mampu menginjak kakinya Presiden Netanyahu itu adalah Presiden Trump. Itu yang kita gunakan, kekuatan itu untuk menekan Israel. Karena selama ini tanpa tekanan atau jaminan dari Amerika, itu hampir nggak mungkin. Nah inilah kecerdasan seorang presiden kita itu untuk menggunakan tangan orang lain untuk mengetok palanya nih Netanyahu. Oke, apakah Anda punya informasi Bang Rizal kapan anggaran 17 triliun ini harus diserahkan ke BOP? Belum, nanti akan kita mintakan ke Kementerian Luar Negeri bagaimana perencanaannya. Baik. Terima kasih Bang Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 Fraksi PKB dan juga Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, di tengah laporan materi stand-up komedi mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono silaturahmi ke kantor MUI. Informasi selengkap